Kemudian berubah menjadi GSM, udah agak kecil. Kemudian berubah menjadi dari GSM waktu itu ke yang sifatnya yang 2G-nya lah, 2,5G-nya. Muncullah itu CDMA. Muncullah telepon 2,5G ke 3G, 3G muncul. Ya, nanti muncul WiMAX, teknologi WiMAX. Dari WiMAX muncul lagi nanti LTE, dari LTE 4G, 5G dan seterusnya. Terus hari gini orang minta, saya pencinta barang antik, jadi saya maunya menggunakan AMPS aja. Bisa nggak? Nggak bisa, nggak ada lagi orang yang jual komponen itu, maksud saya. Jadi ini perkembangan teknologi yang Anda ini, adik-adik semua yang mengaku jurusan telekomunikasi ini harus aware tuh ngeh terhadap perkembangan teknologi ini. Jadi nanti kita akan switch off itu. Kita sudah mulai di Pulau Jawa dan Sumatera bagian utara, 2 yang kita udah switch off ke analog ke digital. Nanti terakhir seluruh Indonesia ini tahun 2018. Namanya Indonesia Digital. Tapi harus kita persiapkan sekarang. Gitu. Nah, itu tentang roadmap. Saya ingin katakan adik-adik sekalian ya, Anda dengan inovasi di bidang IT ini, sekarang ini jumlah total bisnis di bidang IT per tahun tuh 400 triliun rupiah. Ada yang pernah dengar angka ini? 400 triliun rupiah. Berapa nolnya deh? Berapa nolnya? Hah? Berapa? 14 nolnya. Segitulah bisnisnya. Anda kalau lihat ya, televisi itu, saya pernah untuk iklan ASEAN Summit dulu tahun 2011 itu ya kalau nggak salah. 2011 ASEAN Summit di sini. Itu sepekan kami memasang iklan di prime time di beberapa televisi nasional, habis 2,7 miliar. Belum lagi bisnis yang terkait dengan payment system, konvergensi, cloud computing, apa jasa-jasa ini dan itu. Luar biasa, 400 triliun. Tapi saya ingin kasih tahu juga, itu masih mayoritas, itu uang itu mengalir karena capex ini. Capital expenditure, belanjanya ini masih banyak ke luar negeri, itu masih banyak untuk orang asing. Anda ini bisa berkreatif sendiri. Ini yang saya ingin bicarakan mengenai ekonomi kreatif. Jadi IT ini industri otak, brain industry. Anda bisa berimajinasi seluas-luasnya. Anda bisa mulai dari rumah yang kecil, Anda bisa mulai dari kampus, Anda bisa mulai dari diri Anda sendiri. Saya contohkan misalnya, bagaimana seorang anak ya kreatif. Saya contohkan 11 tahun usianya, namanya Fahma. Kami di Kominfo itu setiap tahun sekali mengadakan INAICTA, Indonesia ICT Award. Fahma ini dia ikut usia 11 tahun, SMP kelas 1. Apa yang dibuat sama dia? Jadi ibunya ini, bapaknya itu dosen, ibunya juga kerja. Pulang kerja lempar tas kira-kira gitu ya. Fahma jaga adiknya, dia punya adik 1 perempuan umur 5 tahun. Jaga adiknya, ibu mau masak. Ini handphone ibu silakan pakai. Jadi diajarin tuh adiknya. Lama-lama dia kreasi. Ini bisa bikin huruf A besar, B besar. Diajari tuh anaknya, adiknya. Kemudian bisa lihat gambar binatang, bisa diambil dari internet dan sebagainya. Sehingga dia membuat satu karyanya waktu itu berjudul Handphone Ibuku, Guru Adikku. Dipresentasikan dan menang tuh Fahma 11 tahun. Kita kirim dia ke APIKTA, Asia Pacific Award, menang lagi Fahma itu. Sekarang Fahma itu disewa oleh Nokia dengan gaji itu puluhan juta rupiah per bulan. Itu anak 11 tahun. Boleh tepuk tangan gak apa-apa? Jadi bukan hanya ASMK gitu maksud saya ya. Ini ada yang gak kelihatan ya. Dan ini ribuan talents. Saya kadang-kadang terharu melihat ini. Besok saya akan membuka ini dan hari
hari Sabtu, hari Minggu akan memberikan penghargaan kepada para pemenang Indonesia ICT Award tahun 2013 insya Allah. Luar biasa anak-anak kita ini. SD itu sudah jago mereka kuprak-kuprak komputer. Nah kita ini apa? Harus lebih lagi daripada itu. Anda tahu bagaimana datangnya suatu karya, ide itu? Saya kasih tahu sekarang ya. Pertama dia melalui goresan namanya. Tergores di hati saya. Makanya saya ini, maaf ya, bukannya bangga-bangga, ini memang bagus juga pulpennya. Bawa selalu pulpen dan kertas. Kalau ada ide catat. Karena kadang-kadang dia lewat. Ide itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Enggak semua orang dikasih begitu. Jadi ketika ada goresan, orang sering bilang tergores di hati saya. Terbetik di benak saya. Tapi itu belum apa-apa. Kemudian dia meningkat menjadi satu cita-cita. Itu juga belum. Ini saya ingin begini begitu. Belum apa-apa. Kemudian dia baru menjadi ilham, ide. Ada orang bilang, yes, I got it. Itu dicatat. Kemudian dia meningkat menjadi niat. Itu sudah mulai dia niat, sudah mulai mengumpulkan catatan, buku-buku dan sebagainya. Kemudian meningkat menjadi azam. Azam itu apa? Tekad. Udah berangkat, udah belanja ini, beli ini, itu udah melakukan riset, datang ke sana kemari, dan baru menghasilkan karya atau inovasi, kreasi. Saya ingin mengatakan bahwa perjalanan mulai dari goresan menjadi karya itu perjalanan yang panjang dan luar biasa. Gak semua orang diberi begitu. Ini harus dikembangkan, dan pemerintah dalam hal ini harus juga terus secara kontinu memberikan ruang, memberikan ekosistem supaya ini berkembang. Harus jelas di mana dia akan berkembang. Saya tidak membanggakan, tapi ini penting pelajaran bagi Anda semua. Ada Fahma dan ada 1000, ada 2000, ada 3000 Fahma yang lain di bidang IT ini. Saya contohkan namanya, ada yang kenal Batara Eto enggak? Ada yang kenal? Anak Medan. Dia S1 tamat di Medan, dia sekolah ke Jepang. Di bagian komputer, software, dia kuprak, dia menghasilkan Mixi. Mixi itu sosial medianya Jepang berbahasa kanji. Kanji itu manggut-manggut atau ngelengking gini bacanya. Ada yang bisa bahasa Jepang nggak? Makanan Jepang bisa paling nggak ya? Nah di situ dia tahun 2009 itu sudah punya members itu 33 juta, jadi kaya raya di Jepang. Batara Eto. Sehat Sutarja, dulu dia seumuran dengan saya, udah 3 kali kami jumpa di Jakarta. Jadi Sehat Sutarja ini orang yang dulu cita-citanya sederhana, ingin jadi montir radio, sehingga dia kursus montir di kota. Itu dia waktu usia 13 tahun dia kursus montir. Nah perjalanannya berkat juga, dan kemudian dia bisa mendapatkan tamat SMA dan bisa dapat beasiswa ke San Francisco. Dia bisa ngambil S1, S2, S3, PhD. Jadi kalau Anda ingin tahu siapa yang menciptakan chip 2G-nya si BlackBerry, itu Pak Sehat Sutarja namanya. Yang menciptakan chip 2,5G-nya, waktu itu dia cerita ke saya, ketika saya menciptakan chip 2G-nya. 2G itu bukan Susno 2G ya. 2G itu 2G maksudnya ya, 2G. Nah 2G itu katanya pelanggan BlackBerry waktu itu baru 150.000 orang. Kemudian diciptakannya dan dijual sama dia sehingga terikat. 2,5G diciptakan oleh Sehat Sutarja, 3G. Terakhir dia datang, Pak Tif, kami sudah sukses 4G sama 5G. Kita ini di berapa G nih? Jadi itu Sehat Sutarja. Sekarang dia menjadi CEO Marvel Group, perusahaan IT ketiga terbesar seluruh dunia. Itu namanya Pak Sehat Sutarja.
Banyak lagi kisah-kisah success story. BlackBerry walaupun sekarang dalam penurunan karena dia sedang close, dia close system ya, beda dengan Android yang open system. Tapi ini challenge bagi mereka. Tapi saya ingin, kenapa BlackBerry itu bisa muncul leading pada tahun-tahun kemarin?